Nah, gimana? Salah nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat berbincang-bincang sama kawan saya, ada lewat dia mengatakan sebenarnya ada bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Yang seperti apa lah? Misalkan waktu yang misalkan seperti pada zaman sahabat dan Rasulullah kala itu masih hidup, ada seorang sahabat, contohnya misalkan dia terlambat datang sholat untuk berjamaah, kemudian dia makmum mabuk, dia membaca satu doa dan pada saat selesai sholat beliau Rasulullah bertanya kepada para sahabat tersebut siapa tadi yang membaca doa tersebut. Apakah itu termasuk bid'ah yang diperbolehkan, apa itu termasuk contoh suri teladan dari sahabat dan Rasulullah saat ketika para sahabat dan Rasulullah masih. Dan untuk batasan dari bid'ah yang bagaimana yang kita zamannya itu setelah waktu yang bagaimana, apakah setelah waktu Rasulullah meninggal atau pada saat Rasulullah sudah ada Rasulullah mengetahuinya. Terima kasih. Masya Allah. Jawabannya jadi panjang akhirnya. Yang pertama, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Hadisnya sangat jelas, tidak mungkin ditakwil. Rasul menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semuanya di neraka. Tidak ada sejarahnya Rasul mengatakan al bid'atu qismani, bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Tidak ada dalilnya. Ya. Mesti mengatakan kullu bid'atun dhalalah. Ini yang pertama. Adapun yang mereka sebutkan dengan istilah bid'ah hasanah, ketika dicontohkan, disebutkan contoh realnya, kayak apa yang namanya bid'ah hasanah? Mereka mencontohkan seperti salat tarawih berjamaah. Nah gitu ya. Dikatakan itu bid'ah hasanah. Enggak. Salat tarawih berjamaah itu sudah dianjurkan Rasul ketika beliau masih hidup. Beliau pernah berjamaah tarawih dengan para sahabatnya. Walaupun bukan satu bulan penuh. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika beliau qiyamul lail dengan para sahabatnya malam 23 Ramadan sampai sepertiga malam awal. Begitu pada malam 25 beliau qiyamul lail sampai pertengahan malam. Ada yang mengatakan ya Rasulullah lanjut sampai pagi. Beliau mengatakan man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai selesai, dicatat semalam suntuk. Itu nas hadis sahih menerangkan berjamaah. Rasul juga berjamaah. Tapi kenapa tidak sebulan penuh? Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika beliau jamaah, ketika beliau qiyamul lail di malam pertama diikuti beberapa orang sahabat. Qiyamul lail malam yang kedua semakin banyak. Malam yang ketiga membludak. Malam yang keempat beliau sengaja tidak keluar. Ketika subuh beliau mengatakan menerangkan alasannya, beliau mengatakan saya khawatir difardukan atas kalian. Tapi gitu ya, sehingga beliau tidak jamaah 1 bulan penuh dengan alasan khawatir difardukan. Dikarenakan masa itu masa-masa pensyariatan. Dengan wafatnya Rasul, maka tidak khawatir fardu, kembali pada hukum asal yang namanya sunnah. Jadi paham ya? Sehingga bukan namanya bid'ah itu. Ada ucapannya Umar yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Itu bukan bid'ah istilahiyah,
Tapi bid'atul lughawiyah, mengandung makna bahasa. Sesuatu yang lama enggak terjadi. Perkara yang baru, ya ini yang baik. Ya ini terawih dengan berjamaah. Adapun yang dicontohkan yang kedua tadi, itu juga bukan namanya bid'ah. Kenapa? Dikarenakan Rasul masih hidup dan Rasul menyetujuinya. Suatu amalan yang dikerjakan sebagian sahabat dan Rasul menyetujuinya. Itu namanya sunnatun takririyah. Sunnah Rasul yang namanya takrir. Ikrarnya Rasul. Itu namanya sunnah. Ada sunnah qauliyah, sabda Rasul. Ada sunnah fi'liyah, tindakan Rasul. Ada sunnah takririyah, persetujuan Rasul. Semuanya sunnah, bukan namanya bid'ah. Apalagi. Nah, artinya sekian banyak contoh yang mereka sebutkan, realnya itu bukan namanya bid'ah. Paham ya? Nah, yang semacam ini tidak bisa dikiaskan dengan acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara Nisfu Sya'ban, Rajaban, dan segala macamnya, acara haul, tidak bisa. Tidak bisa. Yang semacam itu tidak ada nas dalilnya. Paham ya? Nah, mereka berhujjah dengan hal-hal yang bukan bid'ah untuk melegalisasi semua ritual bid'ahnya. Wa hadza khata. Kullu bid'atin dhalalah. Gitu mah ya? Para ulama kita sudah nulis buku khusus bantahan-bantahan kepada orang-orang yang mengatakan adanya bid'atul hasanah. Barakallahu fikum.